Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nima. Waalaikumsalam Pak Rasid. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Rasid bagaimana? Sehat Alhamdulillah juga? sehat-sehat, senang bertemu kembali. Suasana kita sudah beda ya. Suasana kita adalah suasana guru pengajar praktik, guru penggerak. Iya, iya Bapak. Bagaimana Mbak Ibu Hikmah, Ibu Nikmah? Ini sudah merasa enjoy, senang, sudah merasa pede menjadi pengajar praktik ya. Iya Pak Rasid. Baik Tetapi Bu Nikmah, pertemuan kali ini akan ada sesuatu yang ingin kita bicarakan, tapi sebelumnya apa sih yang Ibu Nikmah ingin kembangkan selama kurang lebih paling tidak 9 bulan ke depan ketika kita bertemu dengan guru pengajar praktik. oh iya Pak Rasid, saya ingin mengembangkan diri saya atau menularkan pembelajaran yang saya lakukan di lembaga saya itu menggunakan aplikasi Google Duo Pak Rasid. Nah, itu saya lakukan untuk anak-anak usia dini. Mungkin nanti bisa diterapkan juga di lembaga atasnya atau di tingkat atas anak usia dini itu Pak. Aplikasi Google Duo Pak Rasid. Google Duo itu aplikasi digital yang sudah masuk di 9.9. Apa pakai eksternal Bu Hikmah? Pakai yang Di, T9 di titik 9 sudah ada ya. ya. Di titik 9 Google Suite for Education kita. Oh ya sudah Pak. Oh, sudah. Berarti Bu Hikmah sudah sangat familiar sekali dengan Google Duo itu. Ya alhamdulillah karena di lembaga kami sudah 1 tahun kemarin kan pandemi ya Pak. Masa pandemi itu sekarang sudah 2 tahun. Tahun yang lalu itu awalnya segini Pak ceritanya. Awal tahun itu belum menggunakan eh, kapan ya itu Maret Maret 2020 2019. 2019 ya 2019 itu Maret. Nah kemudian kita menggunakan WAG. Nah saat menggunakan WAG saya berpikir loh kalau terus seperti ini pandemi tidak berakhir. Nah sampai 1 tahun ke belakang ya 2019. Nah itu sampai akhir tahun itu seperti ini saya berpikirnya kalau menggunakan WAG terus, anak-anak untuk kreativitas, karakteristiknya anak itu bagaimana cara mengembangkan. Padahal karakter anak itu bisa disampaikan kepada anak kalau anak melihat langsung gurunya dan bisa melihat bagaimana logatnya atau tingkah lakunya bu guru seperti itu. Nah, terus kemudian saya buka-buka di Google itu aplikasi apa yang paling mudah bisa dilakukan oleh wali murid bisa mengakses, terus kemudian anak-anak bisa mengikuti kegiatan. Nah, terus saya ada Google Meet. Kalau Meet itu terlalu besar, juga berbayar juga lebih mahal. Nah, kemudian juga ada aplikasi. Nah, ini ada aplikasi Google Duo. Saya coba saya pelajari bagaimana cara menggunakannya. Ternyata kita download ke Play Store. Nah, setelah itu kita install Google Duo-nya itu. Kalau sudah kita buat grup. Nah kemudian saya di grup WAG-nya wali murid itu terus saya sampaikan ibu-ibu di tahun ajaran baru tahun 2021 itu saya sampaikan ibu-ibu bahwa pembelajaran anak-anak kalau tetap menggunakan WAG maka untuk mempraktekkan itu kita akan kesulitan. Anak tahunya hanya di gambar saja. Selain itu kan juga kita menggunakan video Pak, hanya kirim video lah. Kirim video itu kan juga ngunduhnya juga memerlukan pakai data juga yang lebih besar. Nah terus itu kalau dengan Google Duo kita bisa langsung seperti ini Pak, komunikasi seperti ini. Jadi anak langsung melihat jika kita mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim,
itu anak juga sudah mendengar dan bisa mengikuti. Nah, kita bagaimana mempraktekkan atau mengeksperimen pelajaran eksperimen pencampuran warna itu langsung bisa kita demonstrasikan, dan alhamdulillah hasilnya setahun yang lalu sudah berhasil kita tularkan di tahun yang ini, Bapak. Seperti itu. Begitu. Iya Bu Nima, ini eh, terkait dengan Google Duo. Google Duo itu bagaimana sih perasaan anak ketika Bu Nikmah sudah menginformasikan kepada wali murid, kepada anak, "Loh, ini anak-anak sudah ada Google Duo untuk bisa diakses mengikuti pelajaran Ibu." Nah, perasaannya anak gimana Bu? Rasanya? Wah, gini Bapak, lucu sekali ya. Pengalaman saya itu yang awalnya anak-anak kan yang awalnya wali murid yang mencetkan di grup itu saya kasih link. Bapak Ibu nanti ketika masuk Google Duo tidak perlu mencet gambarnya itu Google Duo di layar, enggak, di link juga bisa. Jika mencet di Google Duo nanti kan mencari grupnya. Nah, dengan memencet link itu maka akan masuk semua. Nah, awalnya Pak, anak-anak itu diam semua, seperti patung. Seperti patung, nggak mau bicara, tidak mau bergerak pun dia juga tidak berani. Hanya seperti ini, diam, diam, dan diam. Nah, satu hari seperti itu, seperti ngomong sendiri, saya jadinya berceramah sendiri. Nah, anak-anak belum bisa berinteraksi. Nah, setiap hari, karena setiap hari kedua ada perubahan, hari ketiga ada perubahan. Nah, sampai hari berikutnya, wah, kalau Bu Guru nggak manggil-manggil itu sudah semua manggil sendiri, Pak. Sudah mulai familiar Bu ya. Seperti itu. Oh, oke, baik Bu. Ini Bu, menarik sekali. Menarik sekali. Karena apa? Google Duo itu mungkin kapasitasnya lebih ringan dari Google Meet ya. Di Iya. awalnya mau pakai Google Meet itu agak berat, kapasitasnya harus lebih besar. Kemudian kalau pakai Zoom itu juga kita agak kesusahan masuk di classroom kan. Iya, 45 menit sudah keluar lagi. Iya. Nanti masuk lagi. Nah, itu. Tapi kalau Google Duo ini kan sudah terkoneksi dengan akun belajar.it kita ya? Nah itu Pak yang menjadi masalah saya, karena di TK itu kan belum ada akunnya Belajar IT. Ya, semoga saja besok ada akunnya ya untuk TK Bapak. Nah kalau mungkin itu ada akunnya, wah luar biasa. Anak-anak walaupun masa pandemi, jadi tidak menjadi masalah bagi kita untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada anak tentang karakter Bapak. Benar-benar Bu, saya baru ingat ini kalau guru TK masih belum. Tapi kemarin di pertemuan pertama kita, Bapak apa istilahnya narasumber yang dari kementerian itu dalam upaya bahwa TK itu bisa masuk ke akun belajar.it. Benar Bu, Semoga mudah-mudahan. saja ya Bapak. Mudah-mudahan. Pandemi ini kan nggak tahu kapan berakhirnya Pak. Nanti kalau keterusan lah itu yang sulit nih Pak. Tapi terkait dengan Google Duo ini kan enggak harus pandemi Bu ya. Bisa Ibu gunakan, artinya enggak harus di PJJ kan, bisa digunakan pada saat PTM. Bisa juga. Bisa. Contoh aplikasi, contoh implementasinya nanti Ibu gimana ketika anak-anak di Google Duo ini bisa dilaksanakan pada saat PTM. Kalau pada saat PTM, kalau di dalam ruangan nggak bisa Pak, itu kan menggunakan jarak jauh. Jadinya kalau dalam satu ruangan membawa HP, masa HP dibawa ke sekolah kan? Iya. Berarti bisa digunakan pada saat ini PJJ atau sebagai alat kontrol Ibu dengan alternatif nanti dengan anak dan orang tuanya ya. Oke Ibu, kemudian berikutnya Ibu Nikmah, apa sih yang menjadi ukuran keberhasilan bahwa Google Duo ini efektif dilaksanakan atau digunakan pada saat PJJ? Iya Bapak, seperti di lembaga kami keberhasilan pembelajaran anak usia dini itu kan mulai proses Pak. Jadi kita dengan menggunakan aplikasi itu
kita mengajarinya juga proses. Coba anak-anak malamnya kita membuat kesepakatan pada wali murid bahwa RPPM-nya saya kasih RPPH-nya itu malam hari. Ibu tolong besok disiapkan gelas yang berisi air, batu, dan daun. Misalkan kita akan bereksplorasi tentang berat dan ringan. Nah, itu kemudian Bu Guru juga sudah menyiapkan gelas, juga daun, juga batu. Nah, di situ batu dan daun itu tidak hanya satu, kita siapkan ada 10, daunnya juga ada 10. Nah, itu di sana kita juga bisa belajar berhitung sebelum kita mempraktekkan berat dan ringannya itu. Nah, kemudian setelah anak-anak tahu awalnya sudah berhitung, nah mengenalkan berat dan ringan, disebutkan batu ini adalah ciptaan Allah. Nah, batu ini coba anak-anak dipegang bagaimana. Nah, anak-anak yang akan menjawab. Nah, itu dengan kita picu seperti itu, maka itu termasuk pembelajaran saintifiknya sudah masuk. Nah, juga apa yang dipegang Bu Guru. Nah, itu anak kan sudah melihat, Pak. Sudah melihat. Nah, Bu Guru bergerak juga sudah melihat. Yang saya rasakan itu seperti di dalam kelas, jadinya seperti mengajar di dalam kelas. Anak-anak pun senang, dan ukuran keberhasilan saya, anak bisa mempraktekkan itu tadi, bisa menyebutkan apa yang ada di depannya, mengenal angkanya juga bisa, dan dengan melalui menghitung itu tadi, terkait dengan karakternya itu kita sudah tahu siapa yang menciptakan. Nah, siapa yang menciptakan itu termasuk juga Bapak, seperti itu. Iya, menarik Bu, menarik. Kemudian selain itu ada kekuatan yang dibutuhkan enggak untuk mendukung program Ibu itu? Kekuatan apa sih yang dibutuhkan oleh Ibu untuk mendukung program tersebut di sekolah atau kegiatan model yang Ibu tawarkan di sekolah? Iya, yang menjadi kekuatan saya adalah wali murid. Wali murid itu yang penting wali murid tidak ada keluhan atau masalah, itu menjadi kekuatan bagi kami. Kemudian dukungan dari kepala sekolah yang sudah memberikan kebebasan kepada saya untuk mengeksplor atau memberikan masukan kepada teman-teman terkait Google Duo ini. Nah, sangat itu yang menjadi kekuatan saya, Bapak. Baik Ibu, selain itu Ibu Nikmah kan pastinya membutuhkan dukungan nih. Apakah wali murid itu mendukung atau butuh dukungan juga dari kepala sekolah atau bagaimana? Dukungan dari mana saja yang Ibu butuhkan untuk membuat program Ibu ini bisa berhasil? Iya Bapak, saya juga sangat membutuhkan sekali dukungan-dukungan yang dari luar tentunya. Seperti yang intern ya, dari intern itu dari wali murid, dan kemudian dari kepala sekolah, guru-guru yang ada di sekolah. Kemudian yang lebih atasnya lagi, saya pinginnya kepada pengawas, menyampaikan kepada pengawas dulu bahwa di lembaga kami ini loh menggunakan aplikasi Google Duo. Nah, hasilnya seperti ini loh, saya tawarkan seperti ini. Nah, kemudian semoga saja dari Ibu pengawas itu menyampaikan kepada Dinas Pendidikan, supaya disampaikan bahwa lembaga TK kami itu menggunakan ini dan bisa dieksplor ke lembaga TK yang lain. Bahkan kemarin itu, kalau ketika saya up ya Pak, di Dinas Pendidikan itu ada kasih kurikulum atau sarana dan prasarana. Ia selalu mengomentari dari status saya, wah Bu Nikmah hebat, iya Bun, saya butuh dukungan nih, semoga kegiatan yang saya lakukan atau penggunaan aplikasi Google Duo ini bisa disebarkan ke lembaga yang lain, seperti itu. Apresiasinya juga sangat menyenangkan juga dari Ibu Kasih, begitu Bapak. Baik Bu Nikmah, ini kan menarik, posisinya jenengan sekarang kan pengajar praktik nih. Bu Nikmah kan sudah punya konsep pengembangan diri terkait dengan pemanfaatan Google Duo untuk berinteraksi dengan anak. Apa sih yang ingin Ibu Nikmah
simpulkan ketika nanti Bu Nikmah berhadapan dengan teman-teman guru pengajar praktik, guru penggerak. Ya. Terima kasih Bapak. Simpulan saya bahwa yang akan sampaikan ke guru penggerak, aplikasi Google Duo ini merupakan aplikasi yang bisa digunakan untuk beberapa orang, maksimal 32 orang bisa diakses di situ. Nah, itu lebih efektif dan anak bisa melihat, mendengar, dan menirukan dari aplikasi yang ada di Google Duo itu. Sehingga kemampuan yang kita berikan kepada anak seperti pengetahuan, karakter, kemampuannya itu ada 6, seperti kemampuan kognitif, bahasa, sosial emosional, terus kemudian nilai agama dan moral, itu bisa tersampaikan semua. Seperti itu, Bapak. Baik, sebagai pertanyaan terakhir Bu Nikmah senang nggak jadi pengajar praktik? Wah, luar biasa. Saya merupakan tantangan bagi saya untuk menjadi pengajar praktek ini, Bapak. Semoga Allah meridhoi saya bisa lulus untuk mengikuti tugas ini. Karena apa? Tidak semua orang bisa tercover di sini ya, Pak. Tidak semua orang bisa lulus mengikuti tahapan-tahapan yang kemarin luar biasa. Saya bercerita kemarin itu di depan pas saat wawancara itu, ya Allah saya nangis. Karena apa? Karena ya Allah saya bisa bertatapan langsung dengan orang-orang yang hebat gitu, Bapak. Ya Allah, luar biasa. Saya ingin sekali itu, Bapak. Siap. Dan tetap semangat Bu Nikmah ya untuk menjadi guru pengajar praktik. Dan cita-cita kementerian sekarang ini bisa terrealisasikan untuk mewujudkan Merdeka Belajar dengan profil pelajar Pancasilanya. Oke, karena kita waktu sudah dibatasi oleh waktu Bu Nikmah, kita insya Allah akan ketemu lagi sekitar 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan nanti Bu Nikmah tetap sehat dan tetap semangat, sehingga kita bisa ngobrol santai lagi di 2 minggu yang akan datang. Berarti kalau sekarang tanggal 14 ya? 14 berarti kita paling tidak ketemunya nanti di tanggal awal Oktober atau tanggal 4 ya, tanggal 5 atau 4 atau 5 Oktober ya. Nanti kita bisa pastikan saja kita akan ketemu lagi nanti di tanggal 5 Oktober Bu Nikmah ya. Oke, baik. Saya juga tanggal 5. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan ya. Terima kasih. Mohon maaf, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Rasim.